Ketika Melati melihat seekor ular berada di samping Rifat, Melati pun ingin melindungi Rifat. Melati dengan sengaja mendorong Rifat, namun sayangnya saat itu Melati pun terjatuh. Ular itu pun tepat di hadapan Melati. Ular itu pun lantas mematok tangannya Melati. Rifat pun lantas panik melihat Melati. Tubuh Melati pun menggigil. Rifat bingung harus melakukan apa kepada Melati. Rifat pun merasa tidak ada pilihan lain jika harus menyelamatkan Melati. Rifat pun lantas menghisap luka gigitan Melati dan mengeluarkan seluruh racun itu di tubuh Melati. Sementara itu, dua orang pemuda anak buah Bomat sedang menerbangkan drone di hutan itu. Mereka pun tak sengaja merekam Melati bersama Rifat. Anak buah bos Bomat berpikir jika Melati dan Rifat melakukan sesuatu hal yang tak senonoh di hutan itu. Mereka pun lantas beritahu bos mereka dan mengirimkan video itu kepada bos Bomat. Bos Bomat pun lantas kesal kepada Melati karena sebelumnya Melati telah menolak berhubungan dengan bos Bomat, sementara itu Melati melakukannya dengan Rifat. Bos Bomat pun lantas ingin balas dendam, minta anak buahnya untuk memviralkan video Melati itu. Kedua anak buah bos Bomat pun lantas mengupload video itu ke semua media sosial. Video Melati bersama Rifat. Sementara itu Aura pun terbayang-bayang apa yang telah dilakukan Kevin kepada dirinya. Aura pun merasa itu hanyalah mimpi, bukanlah kenyataan. Aura sangat takut jika semua itu adalah benar. Aura ingin tanyakan sesuatu pada Mami Dila tentang siapakah ayah dari anaknya Aura. Sementara saat itu Mami Dila pun merasa kesal jika kalung berliannya belum ditemukan. Mami Dila pun minta anak buahnya untuk mencari kalung itu sampai ketemu. Aura pun merasa senang jika Mami Dila tidak sadar jika Aura lah yang telah mengambil kalung berlian itu. Aura pun lantas menemui Mami Dila. Aura ingin bicara empat mata dengan Mami Dila. Aura tanyakan kepada Mami Dila siapakah ayah yang sebenarnya yang telah menghamili Aura. Mami katakan jika anak itu adalah anak Rifat. Aura pun lantas jujur kepada Mami Dila jika Aura ingat dengan semuanya saat itu Kevin mendekati Aura. Aura pun katakan kepada Mami Dila jika tidak mungkin Kevin melakukan itu kepada dirinya. Mami Dila pun beritahu Aura jika saat itu Aura sedang mabuk dan tidak sadar. Namun Aura merasa ada yang aneh malam itu. Mami Dila pun lantas ingat dengan perkataan Rifat saat Mami Dila marah kepada Rifat karena Rifat telah menghamili Aura. Rifat pun katakan pada Mami Dila jika itu bukanlah anak Rifat. Aura minta Mami Dila beritahu sesuatu jika Mami Dila tahu sesuatu. Mami Dila pun minta Aura fokus pada tujuannya untuk masuk ke keluarganya Baraguna. Mami Dila minta Aura tidak pedulikan siapakah ayah kandung dari anak yang telah dikandung oleh Aura. Mami Dila minta Aura tak bodoh, jangan sampai semua rencana mereka sia-sia. Sementara itu Wira pun mencari Sila dan ingin menjemput Sila. Wira pun lantas kaget mengetahui jika Sila telah dijemput oleh omnya Kevin. Anak buah bos Bomat pun merasa yakin jika video Melati dan Rifat itu bakal akan viral. Video itu pun lantas viral di media sosial. Bahkan Bibi Alin pun tak sengaja melihat video itu. Bibi Alin pun merasa kaget jika video itu adalah Rifat dan Melati. Bibi Alin pun minta Buniar untuk melihat video viral itu. Bibi Alin pun merasa yakin jika orang itu mirip dengan Melati dan Rifat. Buniar pun merasa kaget jika ternyata diam-diam Melati melakukan itu bersama dengan Rifat. Padahal saat itu Rifat pun tengah berusaha mengeluarkan racun itu dari tubuh Melati. Rifat pun lantas bingung harus melakukan apa lagi kepada Melati. Melihat kondisi Melati yang sangat lemah, Rifat pun jadi ingat dengan pesan temannya tentang tanaman bidara yang bisa menyembuhkan bisa ular itu. Rifat pun lantas mencari tanaman itu. Rifat pun mengunyah tanaman itu dan menempelkannya ke tangan Melati. Namun tiba-tiba saja hujan pun jatuh turun. Rifat pun terpaksa menggendong Melati dan membawa Melati ke sebuah gubuk.
Sila pun akhirnya sampai di rumahnya bersama dengan Kevin. Sila sangat senang sudah dijemput oleh Om Kevin di sekolah. Namun saat itu Sila merasa sedih jika mama dan papanya belum pulang. Kevin katakan bakal temani Sila sambil menunggu papa dan mamanya. Sambil menunggu mama dan papa Sila, Sila pun lantas mengajak Om Kevin main Barbie. Sila tanyakan pada omnya itu, apakah mama dan papanya masih peduli kepada Sila. Kenapa teman-temannya mengatakan itu kepada Sila? Sila tanyakan kenapa mama dan papanya tidak tinggal serumah lagi. Sila pun berkata apa itu karena Tante Aura. Kevin pun lantas menenangkan Sila jika mama dan papanya sangat peduli kepada Sila. Mungkin saat ini papa dan mamanya sangat sibuk sehingga tidak bisa menjemput Sila. Sila pun lantas bercerita kepada Kevin jika Sila merasa bersalah telah mendorong temannya itu. Sila merasa temannya telah jahat, telah mengatakan sesuatu yang buruk tentang mama dan papanya. Kevin membenarkan apa yang telah dilakukan Sila kepada temannya. Jika Sila harus melawan, jika Sila dibuli oleh orang lain. Wira pun datang dan tak sengaja mendengar Kevin mengajari Sila. Wira pun lantas marah kepada Kevin. Wira pun merasa jika Kevin telah mengajarkan yang aneh-aneh kepada Sila. Wira tegaskan kepada Kevin jika yang pantas mengajari Sila adalah mama dan papanya.